안녕하세요 여러분, 방쌤입니다. 자 여러분, kali ini sudah sampai ke bab yang ketiga. Di bab ketiga ini kita akan membahas mengenai mulgon sagi. Tetapi mulgon sagi kali ini merupakan bentuk level up dari buku Korea Terpadu 1 yang sebelumnya. 자 여러분, 준비했나요? 그럼 우리 같이 제대로 자세히 알아보겠습니다. 단위 명사 atau kata penggolongan. 볼, 볼, 볼. Pol. Kata ini digunakan untuk menghitung atau menyebutkan jumlah satuan hitung untuk pakaian, baju, dress, celana, jas, seragam, dan lain-lain. Lalu bisa juga nih digunakan untuk satuan hitung kain, misalnya 2 helai kain, 3 helai kain, gitu ya. Sehingga pol ini bisa diartikan sebagai helai atau juga bisa diartikan sebagai potong. 이 옷 한 벌 주세요. 이 옷 한 벌 주세요. 이 옷 한 벌 주세요. Yang artinya, tolong kasih sepotong pakaian ini. 결례, 결례, 결례. Kata ini digunakan untuk menghitung sepatu, sendal, kaos kaki, atau segala sesuatu yang berpasangan. 자기야, 몰래 예쁜 하이힐 한 켤레가 있는데 내가 사도 될까? 자기야, 몰래 예쁜 하이힐 한 켤레가 있는데 내가 사도 될까? 자기야, 몰래 예쁜 하이힐 한 켤레가 있는데 내가 사도 될까? Sayang, di mall ada sepasang sepatu hak tinggi yang cantik. Boleh nggak aku beli? Sang, 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 pasang. Kata ini digunakan untuk menghitung dua buah yang dijadikan satu. Misalnya sepasang anting, sepasang sarung tangan, sepasang kaos kaki, dan sebagainya. 요즘 이런 스타일의 한상 귀걸이가 유행하고 있어요. 어떠세요? 요즘 이런 스타일의 한상 귀걸이가 유행하고 있어요. 어떠세요? Belakangan ini, gaya sepasang anting seperti ini sedang tren loh. Bagaimana? Jang, 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 jang. Keping atau helai atau lembar. Kata ini digunakan untuk menghitung benda yang tipis dan lebar, seperti kepingan CD, lembaran dokumen, atau tiket. 티켓 몇 장이에요? 티켓 몇 장이에요? 티켓 몇 장이에요? Berapa lembar tiketnya? Selain ada jang, ada juga kata me. Kata me ini sering digunakan untuk dalam situasi yang formal, seperti dalam dokumen resmi atau dalam istilah bisnis. 항공권 2매를 예약했습니다. 항공권 2매를 예약했습니다. 항공권 2매를 예약했습니다. Telah memesan 2 lembar tiket pesawat. 항공권 dan 비행기표 memiliki arti yang sama, yaitu tiket pesawat. Tetapi ada perbedaannya nih. Perbedaannya adalah dalam situasi resminya. 항공권 digunakan dalam situasi yang resmi, seperti dalam situasi bisnis atau dalam dokumen resmi. Kata ini sering muncul dalam bentuk tulisan baik dalam kebijakan penerbangan, reservasi, atau pengumuman di bandara. 성의, 성의, 성의. Kuntum atau tangkai. Songi digunakan untuk menghitung banyaknya bunga atau buah. Songi, songi, songi. Kuntum atau tangkai. Songi digunakan untuk menghitung banyaknya bunga atau buah. 남친이 발렌타인데이에 꽃 몇 송이하고 선물 하나 주었어요. 남친이 발렌타인데이에 꽃 몇 송이하고 선물 하나 주었어요. 남친이 발렌타인데이에
것 몇 송이하고 선물 하나 주었어요. Pacarnya memberikan beberapa tangkai bunga dan sebuah hadiah di hari Valentine. Bakuni, 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 keranjang. 오늘 엄마가 야채 한 바구니를 땄어요. 오늘 엄마가 야채 한 바구니를 땄어요. 오늘 엄마가 야채 한 바구니를 땄어요. Hari ini ibu memanen sekeranjang sayuran. Sangja, 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 kotak atau kardus. Sangja digunakan dalam situasi yang resmi. Untuk jenis kotaknya terbuat dari kayu, karton, atau plastik. Kata ini juga sering muncul dalam tulisan atau dalam konteks yang memberikan kesan lebih sopan. 선물 상자가 도착했습니다. 선물 상자가 도착했습니다. kotak hadiahnya sudah sampai. 박스, 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 kotak atau kardus. Pakse digunakan dalam situasi yang santai, yang umum, dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita lebih sering dengarnya sebagai pakse dibandingkan dengan 상자. 오늘 택배원은 몇 박스를 배달해야 해요? 오늘 택배원은 몇 박스를 배달해야 해요? 오늘 택배원은 몇 박스를 배달해야 해요? Hari ini Pak Kurir harus mengantar berapa kotak paket? 봉지, 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 bungkus atau kantong. Digunakan untuk makanan atau barang yang dikemas dalam kantong plastik atau kemasan yang kecil. Selain ada 봉지, ada juga 봉투. 봉투 memberikan kesan yang lebih sopan dan lebih formal. Makanya kalau di swalayan kita dengarnya 봉투 드릴까요? atau 봉투 필요하세요? 봉투 추가 비용이 있어요. 괜찮으세요? 봉투 추가 비용이 있어요. 괜찮으세요? 봉투 추가 비용이 있어요. 괜찮으세요? kantong dikenakan biaya tambahan. Apakah tidak apa-apa? 자, 여러분, 다음에 물건 사기 관련 어휘입니다. 자, 여러분, selanjutnya adalah kata yang berhubungan dengan membeli sesuatu. 찾다, 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 mencari. 오늘 밤 파티에 신을 구두를 찾고 있어요. 오늘 밤 파티에 신을 구두를 찾고 있어요. 오늘 밤 파티에 신을 구두를 찾고 있어요. Sedang mencari sepatu untuk acara pesta malam ini. 마음에 들다, 마음에 들다, 마음에 들다. Secara harfiah artinya adalah masuk ke dalam hati. Tetapi ungkapan ini digunakan untuk menyatakan bahwa barang atau sesuatu yang dibicarakan sesuai dengan selera si pembicara. Walaupun memiliki maksud yang sama-sama menyatakan suka, tetapi ada perbedaan loh antara ungkapan ini dengan kata coahada. Pada kata coahada, penggunaan kata ini lebih bebas tanpa dibatasi oleh suatu konteks pembahasan untuk menyatakan suka terhadap sesuatu. Berbeda dengan 마음에 들다 yang hanya bisa digunakan untuk menyatakan suka karena sesuai dengan seleranya. 와, 이 색깔이 정말 마음에 들어요. 와, 이 색깔이 정말 마음에 들어요. 와, 이 색깔이 정말 마음에 들어요. Wah, aku sangat suka warna ini. Mata, mata, mata. Kata ini digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu itu benar atau sesuai. Pada konteks menerima atau terkena sesuatu, kata ini memberikan kesan dipukul atau terkena. Sementara untuk konteks kecocokan atau sesuai dengan selera atau kondisi, memberikan kesan pas banget atau cocok. Lalu, jika konteksnya menerima sesuatu atas tindakan dari orang lain, maka memberikan kesan menerima.
어떤 사이즈가 맞을지 모르겠네. 어떤 사이즈가 맞을지 모르겠네. 어떤 사이즈가 맞을지 모르겠네. Aku nggak tahu kurang mana yang bakal pas ya. 어울리다, 어울리다, 어울리다. Yang artinya cocok atau serasi. Kata urida digunakan ketika menyatakan dua hal atau lebih terlihat cocok, harmonis, atau serasi. Kata ini biasanya bisa dalam konteks pakaian, warna, orang, suasana, tempat, dan lain sebagainya. Kata aurida umumnya digunakan sehubungan dengan fashion, pasangan, atau gaya seseorang terhadap sesuatu. 이 메이크업 너랑 진짜 잘 어울려요. 이 메이크업 너랑 진짜 잘 어울려요. 이 메이크업 너랑 진짜 잘 어울려요. Makeup ini cocok banget buat kamu. 주문하다, 주문하다, 주문하다. Memesan. Kata ini digunakan ketika kamu ingin memesan sesuatu seperti makanan, barang, tiket, dan lain sebagainya. Berbeda dengan kata 예약하다. 예약하다 digunakan untuk mereservasi suatu tempat, suatu waktu, atau suatu tiket. Sementara untuk kata 요청하다, kata ini digunakan untuk kamu meminta kepada seseorang suatu bentuk bantuan, atau suatu bentuk dokumen, atau data, sehingga kata ini memiliki kesan lebih formal dan sopan. Irohada. Kata ini digunakan ketika meminta jasa profesional untuk mendesain, menerjemahkan, atau melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh para ahlinya atau oleh pekerja ahlinya atas permintaan kita. 신청하다, 신청하다. 신청하다 digunakan ketika kita mau mendaftar atau mengajukan suatu kursus, beasiswa, atau dokumen resmi kepada suatu instansi atau lembaga. 우리 저녁으로 피자 주문했어요. 우리 저녁으로 피자 주문했어요. 우리 저녁으로 피자 주문했어요. Artinya, aku sudah memesan pizza buat makan malam kita. 계산하다, 계산하다. Kesanada, menghitung atau membayar. Kata ini secara harfiah memiliki arti menghitung ketika dalam konteksnya matematika atau perhitungan angka. Sementara saat dalam konteks transaksi di toko atau di restoran, maka memiliki arti membayar. 계산했어요. 우리 그냥 나가면 돼요. 계산했어요. 우리 그냥 나가면 돼요. 계산했어요. 우리 그냥 나가면 돼요. Yang artinya, sudah dibayar, kita tinggal pergi saja. 교환하다, 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 menukar. Kata ini digunakan ketika kalian ingin menukar barang yang dibeli. Misalnya, karena barang yang dibeli memiliki cacat pabrik atau ukuran yang tidak sesuai. Dalam konteks menukar sesuatu secara simbolik atau abstrak, kata seperti 교환하다 bisa kalian gunakan ketika untuk menyatakan saling bertukar salam, bertukar pendapat, bertukar hadiah, dan lain sebagainya. Huambulada. Kata huambulada bisa kita gunakan ketika kita mau menukar barang dengan uang yang telah kita bayarkan. Atau lebih sering kita gunakan dengan kata refund. Jadi, perbedaannya kalau Yorobun mau tukar barang dengan barang yang lain, maka Yorobun bisa menggunakan kata 교환하다. Sementara untuk menukar barang dengan uang yang telah kita berikan, kita bisa menggunakan kata 환불하다. 사이즈가 맞지 않아서 교환하러 왔어요. 사이즈가 맞지 않아서 교환하러 왔어요. 사이즈가 맞지 않아서 교환하러 왔어요. Yang artinya, saya datang untuk menukar barang karena ukurannya tidak pas. 상품에 문제가 있어서 환불하고 있어요.
상품에 문제가 있어서 환불하고 싶어요. 상품에 문제가 있어서 환불하고 싶어요. Karena ada masalah pada produknya, saya ingin refund. 다음 파트에는 사물의 상대 관련 어휘, yang artinya kosakata yang berhubungan dengan kata benda. 쳤다, 쳤다, 쳤다. Pendek. Kata ini digunakan untuk menggambarkan pendeknya suatu bentuk benda. Misalnya rambut, lengan, film, dan lain sebagainya. Kata ini cukup unik loh, karena pendek dalam bahasa Indonesia bisa digunakan menyatakan tinggi badan. Tetapi dalam bahasa Korea, kata capta tidak digunakan untuk menyatakan tinggi badan. Yang digunakan justru kata 기가 작다, yang secara harfiah memiliki arti tingginya kecil. Atau maksudnya tinggi badannya pendek. 여동생 머리는 아직 짧아요. 여동생 머리는 아직 짧아요. 여동생 머리는 아직 짧아요. Rambut adik perempuan masih pendek. 길다, 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 panjang. Kata ini digunakan untuk mendeskripsikan panjangnya sesuatu. Pada konteks durasi waktu suatu kegiatan, kata panjang bisa juga memiliki arti durasi yang lama. 이 길은 아주 길어요. 이 길은 아주 길어요. Jalan ini sangat panjang. 어느 강의가 너무 길어요. Secara harfiah artinya adalah kuliah hari ini terlalu panjang. Namun, artinya bukan terlalu panjang, melainkan 어느 강의가 너무 길어요 memiliki makna kuliah hari ini terlalu lama. Maksudnya durasinya terlalu lama. 많다, 많다, 많다. Banyak. Kata ini digunakan saat menyatakan jumlah atau kuantitas yang besar. Uniknya, kata ini juga bisa memiliki makna sering atau sangat. Maknanya bisa disesuaikan dengan kalimat yang ingin disampaikan. 진짜 돈 많았으면 좋겠다. 진짜 돈 많았으면 좋겠다. 진짜 돈 많았으면 좋겠다. Yang artinya, beneran deh, semoga aku punya banyak uang. 적다, 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 sedikit. Kata ini digunakan saat kamu ingin menyatakan bahwa jumlahnya itu tidak banyak, alias jumlahnya itu sedikit. 돈이 적지만 행복해요. 돈이 적지만 행복해요. 돈이 적지만 행복해요. Yang artinya uangnya sedikit, tapi bahagia. 두껍다, 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 tebal. Dukovta digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tebal, misalnya buku, baju, tembok, dan lainnya. Contoh sesuatu yang tebal misalnya 책이 두꺼워요. Bukunya tebal. 그의 목소리는 두꺼워요. Suaranya berat. Maksudnya berat di sini atau tebal di sini memberikan arti bahwa suaranya tebal dan dalam. Misalnya kayak suara cowok ngebas gitu. 겨울에는 뜨거운 옷을 입어요. 겨울에는 뜨거운 옷을 입어요. Yang artinya di musim dingin memakai pakaian yang tebal. Yapta, tipis. Yapta, yapta. Kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memiliki ketebalan yang tipis atau kecil. Misalnya seperti kertas minyak, pakaian musim panas, cermin, dan lain sebagainya. 겨울에는 얇은 옷을 입으면 추워요. 겨울에는 얇은 옷을 입으면 추워요. Yang artinya, di musim dingin, kalau memakai pakaian yang tipis, akan kedinginan. 무겁다, 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 berat. Kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang berat. Kadang kata ini juga memiliki makna yang emosional.
Misalnya untuk menyatakan suasana hati yang berat atau pikiran yang berat. 책이 많아서 가방이 무거워졌어요. 책이 많아서 가방이 무거워졌어요. Yang artinya, karena bukunya banyak, tasnya jadi berat. 가볍다, 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 ringan. Kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak berat alias ringan. Kata ini secara emosional juga memiliki maksud suasana hati yang senang dan tenang. 이 신발은 가볍고 편해요. 이 신발은 가볍고 편해요. 이 신발은 가볍고 편해요. Yang artinya sepatu ini ringan dan nyaman. 화려하다, 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 mewah atau gemerlap. Kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang menarik perhatian karena tampilannya yang mencolok, elegan, dan indah. Biasanya kata ini juga digunakan untuk menunjukkan penampilan seseorang, pakaian seseorang, aksi panggung seseorang, atau gaya seseorang, bahkan gaya hidup seseorang. 그 가방은 정말 화려해요. 그 가방은 정말 화려해요. Tas itu benar-benar mewah. 단순하다, 단순하다, 단순하다. Sederhana atau simple. Kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak rumit sama sekali. Baik itu secara bentuk ataupun isinya. Misalnya untuk menyatakan desain, tugas, atau sebuah sistem, atau bahkan untuk menyatakan cara berpikir seseorang yang simple. Lalu, jika kita masukkan ke dalam konteks yang positif, maka arti dari kata tansunada ini memberikan kesan mudah dipahami ataupun tidak ribet. Tapi kalau dimasukkan ke dalam konteks yang negatif, kata dansunada ini bisa memberikan arti atau kesan terlalu polos atau kurang berpikir panjang. 이 문제는 생각보다 단순해요. 이 문제는 생각보다 단순해요. 이 문제는 생각보다 단순해요. Masalah ini lebih sederhana dari yang dikira. 편하다, 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 nyaman. 편하다 digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang membuat tubuh, pikiran, atau situasi terasa nyaman dan tenang. Kata ini juga bisa digunakan untuk pakaian. Pakaian yang nyaman dipakai. Tempat duduk yang nyaman untuk diduduki. Misalnya kalau digabungkan dengan hubungan, maka hubungan antar orang. Hubungan yang santai, hubungan yang nyaman, sama-sama nyaman antara yang satu dengan yang lainnya. Atau kehidupan yang tenang. Suasana hati, jadi suasana hati yang damai. Keadaan suasana hati, perasaan yang damai. 이것은 조용하고 아주 편한 분위기예요. 이것은 조용하고 아주 편한 분위기예요. Yang artinya tempat ini tenang dan punya suasana yang sangat nyaman. 불편하다, 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 tidak nyaman. 불편하다, kata ini memiliki artinya itu bisa tidak nyaman, tetapi juga bisa memberikan kesan merepotkan atau mengganggu. Bisa juga berarti tidak enak. Kata ini digunakan untuk menyatakan sesuatu hal yang tidak membuat nyaman, bisa secara fisik, emosional, atau situasional. 아이고, 이 신발은 너무 불편해요. 이 신발은 너무 불편해요. 이 신발은 너무 불편해요. Sepatu ini sangat tidak nyaman. Nah, 여러분, sampai di sini dulu video kosakata pembahasan kita kali ini dan selanjutnya kita akan langsung masuk ke bab 3, part yang kedua tentang tata bahasa Korea selanjutnya. 신청해 주셔서 감사합니다.